anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo jawab ibu, satu orang saja. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Oke, puji Tuhan, sehat semua ya anak-anak yang ibu di rumah. Oke anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Via di sini ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ke-6. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang kelima ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ke-6 di tema 9 subtema 1 ya. Hari ini pembelajaran kita selesai ya yang subtema 1. Nah, nanti pada hari berikutnya atau besok kita akan melanjutkan ke subtema 2 pembelajaran 1 ya. Nah, hari ini kita selesaikan dulu pembelajaran yang ke-6 subtema 1 ya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita belajar ya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita harus selalu berdoa dan mensyukuri segala anugerah Tuhan ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang langsung saja kita masuk kepada materinya ya. Anak-anak bisa buka buku kalian ya, yaitu di pembelajaran 6 tema 9 subtema 1. Nah, di sini ada cerita. Aku dan teman-teman mempunyai kesukaan di bidang seni yang berbeda. Aku suka menyanyi, Dayu suka menari, Udin, Beni, dan Siti suka menggambar. Perbedaan itu dapat memperkaya pengetahuan kami di bidang seni. Meskipun beragam, kami tetap rukun. Nah, di sini ada peta ya anak-anak. Nah, di sini ada peta di wilayah Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan, di sini ada peta, kemudian ada nama dan tempatnya langsung ya. Nah, wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti bahwa bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan bahwa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila ya. Nah, di sini tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, apa menurutmu kerukunan itu? Apakah gambar di atas mencerminkan kerukunan? Nah, menurut Ibu, tentu saja gambar di atas menunjukkan bahwa orang-orang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Mereka bergandengan tangan, kemudian mereka menunjukkan raut wajah senang dan ramah. Mereka saling menghargai keragaman. Jadi, gambar tersebut mencerminkan kerukunan ya. Nah, di sini hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya, bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan,
Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Apa wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat? Nah, yang pertama, kita bisa berbakti membersihkan lingkungan. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Kemudian yang ketiga, menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. Kemudian yang keempat, menghargai tetangga yang berbeda agama. Nah, hidup rukun juga harus diwujudkan antar umat beragama. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Banyak himbauan dan ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun dan damai antar umat beragama. Nah, berikut ini adalah contoh poster dari lomba kerukunan umat beragama. Di sini Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan lomba kerukunan umat beragama. Ya, kegiatan lomba itu berupa fotografi, kemudian ada video iklan layanan masyarakat, ada mobile app games, ya, aplikasi games, kemudian ada merch dan hanger kerukunan beragama. Nah, kategori itu pelajar atau mahasiswa dan umum, ya. Kemudian total hadiahnya itu adalah ratusan juta, ya. Jadi pendaftarannya itu adalah gratis, ya. Nah, dari poster tadi terdapat satu pertanyaan. Apakah gambar di atas merupakan bentuk suatu iklan? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Nah, menurut Ibu, gambar di atas itu merupakan gambar iklan. Nah, iklan tersebut berisi pengumuman tentang lomba. Tujuannya iklan itu untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba tersebut, ya. Nah, kemudian iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan tersebut. Nah, berbagai alat musik pun sering ditawarkan melalui iklan. Nah, alat musik apa saja yang kamu ketahui? Dapatkah kamu memainkan alat musik? Mari kita mengenal alat musik melodis berikut ini. Nah, di sini alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa contoh alat musik melodis. Misalnya ada seruling atau recorder. Kemudian ada pianika. Nah, berikut cara memainkan kedua alat musik berikut ini. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan ada beberapa sekumpulan anak yang meniup recorder atau seruling, ya. Nah, kemudian di sini ada caranya, bagaimana cara bermain seruling atau recorder. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada contoh gambar dari seruling atau recorder, ya. Nah, seruling recorder ya dimainkan dengan cara ditiup. Hasil tiupan rata dan berbunyi tuh, bukan bunyinya hu, ya. Jadi perhatikan posisi jari untuk mendapatkan nada-nada tertentu. Nah, yang pertama ibu jari di lubang belakang. Kemudian yang kedua jari telunjuk. Yang selanjutnya ada jari tengah, ada jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, ya. Di tangan kiri itu kita menggunakan jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis. Kemudian di tangan kanan kita menggunakan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Jadi ini adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk bermain seruling atau recorder. Nah, kemudian yang kedua itu ada cara bermain pianika. Nah, di sini pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dengan menekan tuts pianika. Nah, berikut ini nada-nada yang ada dalam pianika, ya. Itu tips taban nadanya sama dengan F, kemudian kips nadanya sama dengan G, dan Ives nadanya sama dengan A, ya, A ke B, kemudian cis itu ada C, dis itu ada D, kemudian ada fis itu F, kemudian gis itu G, kemudian Ives itu A ke B, dan begitu juga selanjutnya, ya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita bermain pianika. Jadi dengan cara meniup selang ini tadi dan menekan tuts dari pianika, ya. Jadi akan muncul
nada-nada seperti yang ada